Halo, selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita punya bahan obrolan yang menarik banget nih. Iya, dari legenda investasi ya, Benjamin Graham. Betul, bukunya di Intelligent Investor. Nah, kita nggak akan kupas semua sih, tapi mau fokus ke satu bab yang menurut saya krusial banget. Bab 8, Investor dan Fluktuasi Pasar. Anda pernah nggak sih merasa deg-degan lihat harga saham naik turun kayak roller coaster? Haha, pasti sering ya. Nah, kita mau gali bareng-bareng nih. Gimana sih pandangan Graham soal ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, jadi misi kita hari ini ya, coba bedah cara berpikir Graham tentang psikologi pasar. Kenapa pasar kadang bisa terasa agak gila? Iya, itu dia. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita sebagai investor bisa tetap waras, bahkan mungkin bisa memanfaatkan kegilaan itu, bukannya malah ikut-ikutan panik atau euforia gitu. Gemar. Dan kita juga bakal singgung sedikit apa sih artinya jadi investor yang pendekatannya kayak pebisnis. Sip! Nah, ada satu ide kunci dari Graham yang bakal jadi pegangan kita nih. Bayangkan pasar itu kayak pendulum. Pendulum. Iya, dia nggak pernah diam, selalu berayun ke kanan-kiri. Kadang dia terlalu optimis, bikin harga saham jadi kemahalan banget. Oke. Tapi di waktu lain, dia bisa pesimisnya kebangetan, bikin harga jadi, ya ampun, murah banget. Pertanyaannya kan, gimana cara kita navigasi di tengah ayunan ini? Yuk, kita mulai aja. Yuk, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sifat fluktuasi pasar itu sendiri. Graham bilang dengan sangat jelas, harga saham itu pasti akan naik turun. Fluktuasi itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan anomali ya? Bukan, justru itu bagian normal dari permainan investasi saham. Dan ini bukan hal baru. Sejarah udah membuktikan kok. Iya, Graham nunjukin pola sejarah yang menarik ya. Dia lihat data puluhan tahun, dari awal 1900-an sampai sekitar 1970-an gitu. Polanya jelas, ada siklus naik turun, ada masa pasar lagi semangat banget atau bull market, terus jatuh, terus semangat lagi. Dia bahkan kasih contoh spesifik. Yang mana tuh? Kejadian tahun 1969-1970. Pasar saham anjlok lumayan dalam, sekitar 35% kalau nggak salah. Wah, lumayan itu. Iya, ini penting karena waktu itu banyak yang mikir, wah saham perusahaan bagus itu aman lah dibeli kapan aja, harga berapa aja. Mitos ya. Nah, kejadian itu kayak membuyarkan ilusi itu. Ternyata, ya nggak ada yang namanya investasi tanpa risiko sama sekali. Nah, ini dia. Ini jebakan pemikiran yang sering banget ditemui. Banyak orang coba jadi dukun pasar. Dukun pasar. Iya, nebak-nebak kapan pasar mau naik atau turun. Istilah kerennya market timing. Graham, setelah dia amati pasar selama, setengah abad lebih ya. Lama banget itu. Iya, dia sampai pada kesimpulan yang tegas. Mencoba timing the market itu keliru dan berbahaya buat investor sejati. Nggak ada bukti ada orang yang bisa konsisten untung besar dari tebak-tebakan arah pasar ini dalam jangka panjang. Jadi usaha nebak-nebak ini, yang kalau kata komentator bukunya Graham, si Jason Zweig, itu dibilang bagian dari kebodohan pasar. Kebodohan pasar. Itu justru bisa jadi peluang ya? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, investor yang cerdas, yang mikirnya kayak pemilik bisnis, dia nggak akan ikut panik jual waktu harga lagi anjlok-anjloknya. Oke. Atau sebaliknya, ikut FOMO, takut ketinggalan kereta, beli pas harga lagi tinggi-tingginya. Nggak gitu. Terus gimana? Dia justru bisa manfaatin emosi masa ini. Tapi ya, ada caranya. Nah, gimana caranya? Ini yang penting. Kuncinya ada di sikap kita, mindset kita. Graham punya analogi yang terkenal banget buat bantu kita paham. Dia bikin karakter fiktif namanya Tuan Pasar atau Mr. Market. Tuan pasar, kedengarannya unik. Iya, coba Anda bayangkan ya, Anda punya rekan bisnis namanya Tuan Pasar ini. Setiap hari kerja, dia datang ke kantor Anda. Oh iya, terus ngapain dia? Dia selalu bawa penawaran. Dia nawarin mau beli bagian bisnis Anda atau sebaliknya, dia nawarin mau jual bagian bisnisnya dia ke Anda. Setiap hari ada harga baru. Tapi, nah ini ada tapinya. Tatinya apa? Kayaknya tuan pasar ini agak aneh ya. Tepat, Tuan Pasar ini super moody. Mungkin bisa dibilang agak bipolar ya. Oke. Ingat buat beli bagian Anda. Atau dia jual bagiannya ke Anda dengan harga selangit. Wow.
Sebaliknya, kalau dia lagi murung, pesimis berat, takut sama masa depan, wah dia bisa nawar harga rendah banget. Atau dia jual bagiannya ke Anda dengan harga diskon gede-gedean. Wah, menarik banget ini karakter tuan pasar. Jadi, pelajaran apa yang mau Graham sampaikan lewat analogi ini? Poin utamanya ini, dan ini penting banget. Anda sama sekali nggak punya kewajiban buat transaksi sama tuan pasar cuma karena dia datang bawa penawaran. Oh, jadi kita bisa cuekin aja gitu? Bisa banget. Kalau tawarannya menurut Anda ngaco, entah terlalu mahal atau terlalu murah, dibandingkan nilai bisnis yang sebenarnya, ya abaikan saja. Anda cuma perlu berurusan sama dia kalau tawarannya jelas-jelas menguntungkan Anda. Kapan tuh contohnya? Pria nawar ketinggian, itu kesempatan Anda buat jual. Ah, jadi tuan pasar itu sebenarnya gambaran sentimen pasar harian yang sering nggak rasional itu ya? Betul sekali. Ini relevan banget loh sama zaman sekarang. Coba deh pikirin godaan buat ngechat aplikasi saham di HP tiap jam atau tiap menit bahkan. Haha, iya. Terus rasa girang waktu lihat portofolio lagi ijo semua atau langsung lemes dan pengen jual semua pas lihat merah. Hah, itu dia. Komentator Zweig bilang, ini bisa memicu respon emosional primitif kita, rasa takut atau serakah itu. Graham bahkan sampai bilang, mungkin investor malah lebih bagus kalau saham itu nggak ada kutipan harganya tiap hari. Wah, ekstrim juga ya. Iya, biar apa? Biar kita fokus ke kinerja bisnisnya, bukan cuma kedipan angka di layar monitor. Jadi, intinya dari si tuan pasar ini, jangan biarkan mood pasar nentuin keputusan investasi Anda. Justru manfaatin mood dia saat itu jelas-jelas ngasih keuntungan buat Anda. Oke, jadi fluktuasi harga itu bukan ancaman ya? Buat investor cerdas, itu peluang. Peluang beli bagus pas harga jatuh jauh di bawah nilai wajarnya. Dan peluang jual bagus pas harga naik jauh di atas nilai wajarnya. Kalau lagi nggak ada peluang emas kayak gitu, ya udah santai aja. Ngapain dong kalau lagi santai? Ya, fokus ke hasil dividen kalau ada dan perhatikan perkembangan bisnis perusahaan yang Anda punya. Udah gitu aja. Oke. Ini nyambung nih ke konsep penting lainnya dari Graham. Bedanya antara harga pasar sama nilai intrinsik. Ah, iya. Krusial ini. Kedengarannya mirip ya, harga sama nilai. Tapi beda banget ya. Saham itu kan bukan cuma kode tiker di bursa. Itu bukti kepemilikan kita di bisnis nyata. Balik saham itu. Ini dihitung berdasarkan faktor fundamental. Misalnya aset perusahaan, kemampuan dia menghasilkan laba, prospek kedepannya gimana. Nilai ini cenderung lebih stabil. Lebih stabil ya? Jauh lebih stabil. Dan nggak berubah secepat harga pasar. Paham bedanya? Ini penting banget. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang bedanya? Ada. Graham pakai contoh klasik perusahaan retail besar di Amerika dulu, namanya A&P, The Great Atlantic and Pacific Tea Company. Oke, A&P. Kenapa dengan A&P? Harga saham A&P ini, wah, berayun liar banget. Pernah di satu titik, harganya murah banget, seolah-olah nilai bisnisnya hampir nol, kayak diobral gitu. Serius? Iya, tapi beberapa waktu kemudian harganya bisa melambung tinggi banget, jauh di atas nilai wajar bisnisnya. Padahal kalau dilihat kondisi bisnis A&P sendiri, ya naik turun sih, tapi nggak se-ekstrim ayunan harga sahamnya. Ah, jadi maksudnya gini ya, kalau kita pegang saham A&P pas harganya lagi anjlok parah, tapi kita tahu dari analisis kita kalau nilai intrinsik bisnisnya masih bagus, kita nggak perlu panik jual dan merasa rugi gitu. Tepat. Karena kerugiannya itu baru di atas kertas, belum real, dan bisa jadi cuma sementara karena tuan pasar lagi pesimis aja. Persis. Itu gunanya kita fokus pada nilai intrinsik. Pemegang saham yang tahu nilai bisnisnya nggak akan ikut-ikutan panik hanya karena harga di pasar lagi jelek. Dia tahu apa yang dia miliki. Sebaliknya juga berlaku ya? Betul. Sebaliknya, kalau harga naik terlalu tinggi, jauh di atas nilai intrinsiknya, dia juga sadar kalau itu mungkin cuma euforia sesaat dari tuan pasar. Bukan berarti bisnisnya tiba-tiba jadi sebagus itu dalam semalam. Pemahaman ini jadi penting banget ya, terutama kalau kita beli saham yang harganya udah diperdagangkan jauh di atas nilai aset realnya atau nilai bukunya. Istilahnya, kita bayar premium. Iya, betul. Kalau kita beli di harga premium, kita jadi sangat bergantung pada harapan bahwa tuan pasar akan terus optimis dan mau bayar lebih mahal lagi di masa depan. Itu lebih beresiko, lebih spekulatif jadinya. Makanya, Graham sering menyarankan, terutama buat investor yang defensif atau cari aman, sebaiknya beli saham itu di harga yang nggak terlalu jauh dari nilai aset berwujudnya. biar ada semacam bantalan pengaman gitu ya. Persis.
Semacam margin of safety, bantalan pengaman psikologis juga. Anda tahu, Anda punya bagian dari bisnis yang sehat, dan Anda beli dengan harga yang masuk akal. Jadi, apapun kata tuan pasar besok pagi, Anda bisa lebih tenang. Fokus Anda adalah memiliki bisnis bagus dengan harga wajar. Oke, jadi poinnya, sadar pasar itu fluktuatif dan emosional kayak tuan pasar, terus fokus pada nilai intrinsik bisnis, bukan cuma harga di layar. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara praktis kita merespon naik turunnya harga ini? Apa kita harus jadi ahli nujum, coba tebak kapan waktu terbaik beli di lembah dan jual di puncak? Nah, soal mencoba nebak waktu pasar atau market timing ini, Graham itu skeptis banget. Dia bilang mungkin itu menarik buat spekulan yang cari untung cepat ya. Iya. Tapi buat investor jangka panjang, itu strategi yang nggak bisa diandalkan. Formula sederhana beli rendah, jual tinggi yang cuma didasarkan pada lihat siklus masa lalu aja, menurut Graham, itu udah nggak begitu efektif lagi. Apalagi setelah pola pasar agak berubah pasca pertengahan abad ke-20. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi pasar sekarang. Jadi, kalau bukan timing, terus apa dong? Masa kita cuma diem aja nonton pasar naik turun? Kan gemes juga kadang. Iya, ngerti. Graham menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada pricing. Maksudnya bereaksi terhadap tingkat harga pasar secara umum, bukan timing, atau coba nebak arah pergerakan berikutnya. Oke, gimana tuh contohnya? Salah satu cara praktis yang dia sarankan, ini untuk investor defensif ya, adalah punya alokasi aset dasar. Misalnya, simpelnya 50% di saham dan 50% lagi di obligasi atau instrumen pendapatan tetap lainnya. Terus, angka 50-50 ini kaku? Nggak boleh diubah sama sekali? Justru nggak kaku, Anda bisa tetapkan rentang. Misalnya nih, porsi saham boleh bergerak antara minimal 25% sampai maksimal 75% dari total portofolio Anda. Nah, kapan kita ubah-ubah porsinya? Berdasarkan penilaian Anda terhadap tingkat harga pasar secara umum. Kalau Anda merasa pasar saham secara keseluruhan udah kelihatan mahal banget, wah, tuan pasar lagi euforia nih kayaknya, Anda bisa kurangi porsi saham. Turunin deketin batas bawah ya, misalnya 25%. Betul, pindahin ke obligasi dulu. Sebaliknya, kalau pasar terlihat murah banget, tuan pasar lagi depresi berat nih, wah ini kesempatan. Anda bisa tambah porsi saham, deketin batas atas, misalnya 75%. Ambil dananya dari porsi obligasi. Oke. Jadi ini kayak bikin aturan main buat diri sendiri ya, bukan coba jadi peramal, tapi punya panduan kapan harus ngerem beli saham kalau pasar dirasa mahal, dan kapan justru harus berani beli kalau pasar lagi murah. Persis. Ini kayaknya bagus buat ngontrol emosi juga ya, biar nggak impulsif, nggak ikut-ikutan beli pas lagi heboh-hebohnya di puncak pasar. Tepat sekali, ini ngasih kerangka kerja yang disiplin, manfaat psikologisnya gede banget. Ini nahan kita dari godaan impulsif tadi. Kalau pakai bahasa investasi modern, praktik ini mirip banget sama rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing ya? Iya, jadi kita secara rutin, misalnya setahun sekali, kita cek proporsi aset kita. Kalau saham naik banyak dan porsinya jadi kegedean, ya kita jual sebagian untungnya buat beli obligasi biar balik lagi ke target awal, misal 50-50. Kalau saham turun? Kalau saham turun, porsinya kekecilan. Ya kita jual sedikit obligasi buat beli saham yang lagi murah itu, biar balik lagi ke 50-50. Ini secara otomatis memaksa kita jual saat tinggi dan beli saat rendah secara sistematis. Oke, masuk akal. Omong-omong soal obligasi nih, apakah dia itu obat penenang yang harganya selalu stabil, nggak naik turun kayak saham? Nggak juga ternyata. Graham juga bahas ini loh di bab 8. Bahkan obligasi yang kualitasnya paling bagus pun, harganya bisa berfluktuasi di pasar sekunder. Oh ya, kenapa? Penyebab utamanya biasanya karena perubahan tingkat suku bunga acuan. Kalau suku bunga naik, harga obligasi lama yang kupon bunganya lebih rendah jadi kurang menarik kan? Nah, harganya cenderung turun. Jadi gimana dong sikap kita ke obligasi? Graham bilang sih, pilihan antara mau pegang obligasi jangka panjang atau pendek itu lebih ke selera pribadi dan kebutuhan investor masing-masing. Ada juga yang menyarankan pakai mentalitas biaya perolehan diamortisasi. Maksudnya? Anggap aja nilai obligasi Anda itu ya tetap sama dengan harga beli awal. Selama Anda memang niat pegang sampai jatuh tempo, cuekin aja fluktuasi harga hariannya di pasar. Oke. Terus kalau obligasi konversi gimana? Yang bisa ditukar jadi saham itu loh. Nah, kalau itu lebih rumit lagi ceritanya. Harganya dipengaruhi banyak faktor sekaligus. Harga saham induknya gimana, kondisi kredit perusahaan penerbitnya, plus arah suku bunga umum juga.
Analisisnya lebih kompleks. Jadi mungkin kurang cocok buat investor pemula ya? Atau yang cari aman, mungkin kurang cocok ya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya lagi nih ya, aspek psikologis ini benar-benar jadi inti ya, gimana kita ngendaliin diri sendiri di tengah gejolak pasar. Graham kan mengawali bab 8 ini dengan peringatan keras soal bahaya membiarkan fluktuasi pasar menyeret kita jadi spekulan. Betul sekali, memisahkan antara investasi yang dasarnya analisis nilai dan spekulasi yang dasarnya cuma harapan tebakan harga, itu fundamental banget. Penting ya? Penting. Komentator Zweig tadi juga nambahin perspektif neuroscience modern yang menarik. Dia bilang, kerugian finansial itu cenderung mengaktifkan bagian otak kita yang ngurus rasa takut, namanya amigdala. Oh iya. Iya, bikin kita jadi pengen cepet-cepet jual atau menghindar aja. Sebaliknya, kalau lagi untung, itu bisa bikin ketagihan, memicu rasa pede berlebih, pengen ambil resiko lebih gede lagi. Wah, bahaya dua-duanya ya? Iya, keduanya bisa menjauhkan kita dari keputusan yang rasional. Jadi pesan utamanya Graham itu sebenarnya simpel tapi butuh latihan keras ya. Investor cerdas itu harus jadi seorang realis. Dia nggak boleh ikut arus emosi pasar. Justru dia memanfaatkannya. Dia tahu kapan tuan pasar lagi nggak rasional. Manfaatin ya. Persis. Jadilah orang yang menjual kepada para optimis pas harga lagi tinggi banget dan membeli dari para pesimis pas harga lagi rendah banget. Ambil untung dari kebodohan kolektif pasar, jangan malah ikut-ikutan jadi bagian dari kebodohan itu. Caranya gimana biar bisa gitu? Caranya, ya kembali ke dasar tadi, fokus pada analisis Anda sendiri terhadap nilai bisnisnya. Ingat, tujuan investasi jangka panjang Anda apa? Bandingkan harga yang ditawarkan dengan nilai intrinsiknya, bukan dengan ramalan cuaca sentimen pasar hari ini. Oke, jadi kalau kita coba rangkum poin-poin penting dari bab 8 Graham ini. Pertama, terima aja kalau pasar itu pasti akan berfluktuasi, kadang liar. Itu normal. Betul. Kedua, jangan anggap pasar sebagai penunjuk arah yang maha tahu. Anggap dia kayak tuan pasar rekan bisnis yang mudi, yang kadang nawarin kesempatan emas kalau kita jeli dan sabar. Iya, manfaatkan moodnya. Ketiga, fokus pada nilai intrinsik bisnis di balik saham, bukan sekedar harga hariannya yang kedap-kedip itu. Oke, keempat, Keempat, selalu upayakan ada margin of safety atau batas keamanan. Beli aset di bawah nilai wajarnya sebisa mungkin. dan yang kelima. Kelima, ini yang mungkin paling sulit tapi paling penting. Kendalikan emosi Anda. Pakai kerangka kerja kayak alokasi aset tadi, rebalancing, untuk bantu Anda tetap disiplin dan rasional. Jangan biarkan rasa takut atau serakah mendikte keputusan investasi Anda. Sip, rangkuman yang bagus banget. Nah, sebelum kita benar-benar tutup sesi ini, ada satu oleh-oleh pemikiran nih dari Graham di bab 8 ini yang menurut saya cukup provokatif. Ya, bawa pulang. Graham itu mengamati bahwa manajemen perusahaan yang bagus, kinerjanya bagus, itu cenderung menghasilkan harga pasar rata-rata yang bagus juga dalam jangka panjang. Masuk akal. Sebaliknya, manajemen yang buruk ya cenderung menghasilkan harga pasar yang jelek juga. Nah, Graham setuju kalau manajemen itu nggak bisa disalahkan atas fluktuasi harga saham harian. Kan itu dipengaruhi sentimen pasar, tuan pasar tadi. Iya, nggak bisa kontrol mood pasar ya. Tapi dia lempar pertanyaan nih, gimana kalau harga pasar saham sebuah perusahaan itu secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama berada jauh di bawah nilai intrinsik bisnisnya? Menarik. Terus? Kegagalan manajemen, entah gagal mengkomunikasikan nilai perusahaan ke pasar, atau bahkan gagal dalam mengelola bisnisnya sendiri sehingga pasar nggak percaya. Haruskah manajemen ikut bertanggung jawab atas valuasi pasar yang tertidur atau nggak dihargai semestinya ini? Wah, pertanyaan yang dalam ya itu. Mengingatkan kita bahwa di balik kode saham itu ada bisnis nyata. Ada orang-orang yang menjalankannya. Sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya, terutama terkait perusahaan yang mungkin Anda miliki sahamnya, atau lagi Anda pertimbangkan buat beli. Betul sekali, ini bisa membuka diskusi tentang akuntabilitas manajemen. Nggak cuma soal kinerja operasional aja, tapi juga soal gimana pasar menilai hasil kerja mereka dalam jangka panjang. Apakah mereka berhasil meyakinkan pasar atau tidak? Menarik sekali. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan pemikiran Benjamin Graham kali ini. Semoga obrolan kita bisa memberi perspektif baru ya, dan bermanfaat buat Anda semua dalam menghadapi pasar modal. Sampai jumpa di sesi berikutnya.